Malam di Istana Pertiwi terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap membentang tanpa bulan, hanya bintang-bintang kecil berkelip jauh di atas sana. Lorong-lorong istana telah sepi. Sesekali hanya terdengar langkah penjaga yang berpatroli, pelan dan teratur. Di ruang kerja pribadinya, Lee Chandra duduk sendirian di balik meja kayu besar. Cahaya lilin yang redup menerangi dokumen-dokumen yang memenuhi meja, keberatan para ningrat, catatan revisi, serta usulan perubahan yang diajukan setelah sidang hari ini. Kata-kata siang tadi masih terngiang di benaknya. Keberatan, peringatan halus, dan jarak yang perlahan mulai terasa. Lee menghela napas pelan, bukan karena ia meragukan keputusannya, tetapi karena ia tahu jalan di depan tidak akan singkat. Sebagai pangeran dahulu, namanya dikenal luas karena prestasi di medan perang. Ia memimpin pasukan, memenangkan pertempuran, dan membawa pulang kemenangan bagi Pertiwi. Namun ketika ia akhirnya dinobatkan sebagai raja, warisan yang menunggunya bukanlah kejayaan, melainkan sebuah kerajaan yang baru saja melewati luka besar. Perang saudara akibat kudeta Chandana telah meninggalkan kerusakan yang jauh lebih dalam daripada perang melawan musuh luar. Kota-kota rusak, ladang-ladang terbengkalai, dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal maupun mata pencarian. Berbeda dengan perang melawan kerajaan lain, hampir tidak ada rampasan perang yang bisa digunakan untuk mengisi kembali kas kerajaan. Semua yang hancur adalah milik Pertiwi sendiri. Karena itu, pemulihan kerajaan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sebagai raja yang baru dinobatkan, Lee menyadari bahwa tugasnya bukan lagi hanya memenangkan pertempuran. Ia harus memastikan negeri ini benar-benar bisa berdiri kembali. Namun pemulihan Pertiwi tidak hanya bergantung pada keputusan militer atau politik. Di balik upaya besar kerajaan untuk bangkit kembali, ada tangan lain yang bekerja dengan tenang namun sangat menentukan. Ratu Tiara. Sejak awal masa pemerintahan mereka, Tiara memahami bahwa perang tidak hanya merusak kota dan benteng, tetapi juga melumpuhkan perputaran ekonomi kerajaan. Pasar-pasar yang dulu ramai menjadi sepi, jalur perdagangan terganggu, banyak pengrajin kehilangan tempat untuk menjual hasil karya mereka. Jika keadaan itu dibiarkan terlalu lama, pemulihan negeri akan berjalan jauh lebih lambat. Karena itu, Tiara mulai memperkenalkan berbagai langkah baru untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di Pertiwi. Ia mendorong pembukaan kembali pasar-pasar besar di kota utama, memberi dukungan kepada pengrajin dan pedagang kecil agar mereka bisa kembali berproduksi, serta menata ulang jalur perdagangan yang sempat terputus akibat perang. Beberapa kebijakan bahkan dianggap cukup berani untuk ukuran seorang ratu yang baru saja dinobatkan. Tiara membuka lebih banyak kesempatan bagi wilayah-wilayah untuk berdagang langsung dengan pusat kerajaan, mengurangi beberapa pembatasan lama yang selama ini memperlambat arus barang. Ia juga memperkenalkan sistem pengelolaan logistik yang lebih teratur agar barang pangan dari daerah yang selamat dari perang dapat segera didistribusikan ke wilayah yang kekurangan. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Kereta dagang kembali melintasi jalan-jalan utama kerajaan. Pelabuhan yang sempat sepi mulai dipenuhi kapal. Dan di banyak kota, lampu pasar kembali menyala hingga larut malam. Bagi sebuah kerajaan yang baru saja keluar dari perang saudara, kemajuan itu tergolong cepat. Pertiwi memang dipimpin oleh seorang raja yang kuat di medan perang. Namun di sampingnya, berdiri seorang ratu yang mampu menggerakkan kembali roda kehidupan kerajaan. Meski begitu, tanggung jawab yang dipikuli tetap tidak ringan. Kegelisahan seperti malam ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru baginya. Sejak lama, urusan dengan para ningrat selalu menjadi bagian paling rumit dari politik istana. Saat masih menjadi pangeran, Lee sudah sering bersinggungan dengan mereka.
Bukan hanya karena perbedaan pendapat, tetapi juga karena banyak di antara para ningrat yang memandangnya dengan mata penuh penilaian. Sebagian mempertanyakan asal-usulnya, sebagian lain meragukan statusnya. Dan tidak sedikit yang mengkritik sikapnya yang dianggap terlalu keras, terlalu terus terang, terlalu berbeda dari gambaran seorang pangeran istana. Lee sudah terbiasa dengan tatapan-tatapan seperti itu. Namun pengalaman yang paling sulit dilupakan bukanlah kritik, melainkan pengkhianatan. Di masa lalu, ada ningrat yang pernah ia percaya sepenuhnya. Orang-orang yang ia anggap sekutu, bahkan sahabat. Beberapa dari mereka berdiri di sisinya saat perang melawan musuh luar. Namun ketika perang saudara pecah akibat pemberontakan Candana, kepercayaan itu retak. Ada bawahan yang membelot, ada ningrat yang diam-diam berpihak pada pemberontak. Bahkan seseorang yang pernah ia anggap sahabat, memilih berdiri di sisi lain medan perang. Lee tahu alasan di balik keputusan itu. Temannya itu percaya bahwa jalannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Pertiwi. Keputusan itu tidak lahir dari keserakahan, tetapi dari keyakinan. Meski begitu, luka karena pengkhianatan tidak pernah benar-benar hilang. Pengertian tidak selalu mampu menghapus rasa dikhianati. Sejak saat itu, Lee belajar satu hal penting tentang politik istana. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus diberikan dengan sangat hati-hati. Dan ketika berurusan dengan para ningrat, kewaspadaan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena itulah, sidang hari ini meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ekspresi para ningrat tadi tidak asing baginya. Tatapan yang menyembunyikan keberatan, bisikan yang mulai terbentuk di balik keheningan. Lee pernah melihat semua itu sebelumnya. Dan ia tahu bagaimana Ria kecil seperti itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin itulah sebabnya malam ini pikirannya sulit tenang. Ia tidak bisa begitu saja melupakan perasaan yang muncul setelah sidang selesai. Bukan rasa takut, tetapi kewaspadaan yang telah terbentuk dari pengalaman panjang. Lee menarik napas pelan. Dulu, ketika pikiran-pikiran seperti ini memenuhi kepalanya, ia akan pergi ke halaman latihan dan menghabiskan waktu berjam-jam dengan pedang di tangannya. Namun sekarang, ia jarang melakukan itu. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia tahu satu orang pasti akan segera menyadarinya. Tiara. Jika ia berlatih terlalu keras, kegelisahan itu akan terlihat jelas. Dan Lee tahu, Tiara terlalu mengenalnya untuk tidak menyadari perubahan sekecil apapun. Ia tidak ingin menambah beban di pundak Tiara yang sudah bekerja tanpa lelah membantu memulihkan kerajaan. Karena itu, ia memilih cara lain untuk menenangkan pikirannya. Menulis. Pena saat ini menjadi satu-satunya tempat ia bisa menumpahkan pikirannya yang tidak bisa ia ucapkan kepada siapapun. Dan setiap kali tinta menyentuh kertas, kenangan lama sering ikut muncul. Lee masih mengingat satu keputusan lama yang pernah hampir mengubah jalan hidupnya. Saat itu, ia masih seorang pangeran. Kerajaan Pertiwi masih damai. Kudeta Candana bahkan belum terjadi. Istana penuh pesta, para ningrat hidup dalam kemewahan, dan negeri tampak stabil dari luar. Dan justru di masa damai itulah, Lee pernah mengusulkan sebuah kebijakan yang mengejutkan banyak orang. Ia ingin menaikkan pajak bagi para ningrat. Alasannya pada waktu itu sebenarnya sederhana. Menurutnya, para ningrat menikmati terlalu banyak kemewahan tanpa benar-benar memikirkan bagaimana kekayaan kerajaan itu diputar kembali untuk rakyat. Tanah luas, perkebunan, dan perdagangan berada di tangan mereka, sementara sebagian besar keuntungan hanya berputar di lingkaran ningrat itu sendiri. Lee berpikir bahwa sudah sewajarnya para ningrat menyumbangkan lebih banyak bagi negeri yang memberi mereka semua kemewahan itu. Bukan untuk perang, bukan untuk keadaan darurat, melainkan untuk memperkuat pembangunan kerajaan dan membantu kesejahteraan rakyat sejak awal.
Namun justru karena kerajaan sedang damai, usulan itu dianggap berlebihan. Banyak ningrat merasa keputusan tersebut tidak perlu. Beberapa bahkan menganggap Li terlalu keras terhadap kelas ningrat. Bisikan mulai muncul di istana. Ada yang berkata ia terlalu idealis, ada yang menilai ia tidak memahami keseimbangan kekuasaan antara tahta dan kaum ningrat. Perdebatan itu bahkan sempat membuat posisinya sebagai kandidat raja dipertanyakan. Bagi sebagian orang, seorang calon raja yang berani menekan para ningrat dianggap berbahaya bagi stabilitas politik. Pada akhirnya, keputusan itu tidak pernah benar-benar dijalankan sepenuhnya. Namun pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang dalam bagi Li. Ia belajar bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan para ningrat akan selalu memunculkan perlawanan, bahkan ketika alasan dibaliknya terlihat masuk akal. Dan sekarang, situasinya sangat berbeda. Kerajaan yang dulu damai itu telah melewati perang saudara akibat kudeta Candana. Banyak wilayah rusak, kas kerajaan terkuras, dan rakyat masih berjuang untuk pulih. Jika dulu usulan pajak itu dianggap tidak perlu di masa damai, maka sekarang, bagi Li, kebijakan itu justru menjadi bagian dari upaya menyelamatkan masa depan Pertiwi. Namun pengalaman masa lalu membuatnya tidak pernah melupakan satu hal. Saat berhadapan dengan para ningrat, setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Karena dukungan mereka bisa memperkuat tahta, tetapi penolakan mereka juga bisa mengguncangkannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Rapat tetap berlangsung, laporan tetap dibacakan, keputusan tetap dibuat. Tidak ada badai besar. Namun bagi mereka yang peka, sesuatu perlahan berubah. Beberapa ningrat yang dulu vokal, kini memilih diam. Beberapa lainnya menyampaikan keberatan dengan nada lebih terbuka. Tidak ada konflik terbuka. Belum. Namun suasana terasa seperti dinding yang mulai retak pelan, hampir tak terlihat, tetapi nyata. Di ruang kerja Li, lampu semakin sering menyala lewat tengah malam. Li membaca setiap laporan dengan ketelitian yang sama seperti dulu. Namun kini, ada jeda-jeda kecil yang lebih panjang di antara halaman-halaman itu. Ada banyak hal yang tidak bisa ia katakan kepada siapapun. Bukan karena ia tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya, melainkan karena ia tahu beberapa kegelisahan memang harus dipikul oleh seorang raja sendirian. Ia juga tidak ingin Tiara ikut memikirkan beban yang sama. Ratunya itu sudah bekerja tanpa lelah memulihkan kehidupan kerajaan setelah perang saudara. Karena itu, tanpa benar-benar disadarinya, Li mulai menemukan cara lain untuk menenangkan pikirannya. Menulis. Pena menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa menumpahkan pikiran yang tidak pernah ia ucapkan di ruang sidang atau bahkan di hadapan orang-orang terdekatnya. Suatu malam, ia kembali membuka laci meja. Kotak kayu itu kini berisi lebih dari satu surat. Ia mengambil selembar kertas kosong lagi. Malam terasa semakin panjang akhir-akhir ini. Rapat berjalan seperti biasa, tetapi jarak itu tetap terasa. Aku tidak menyesali keputusan ini, tetapi terkadang aku bertanya, apakah menjadi kuat berarti harus selalu terlihat tidak tergoyahkan? Ia berhenti. Keheningan ruangan terasa dalam. Aku berharap suatu hari nanti semua ini akan dipahami sebagai langkah yang perlu. Setelah selesai, surat itu dilipat dan disimpan bersama yang lain. Jumlahnya kini lebih banyak. Sebuah kebiasaan kecil yang tidak pernah diketahui siapapun. Di sayap lain istana, Tiara berdiri di balkon kamarnya, memandang taman yang gelap. Angin malam bertiup pelan, menggerakkan tirai tipis di belakangnya. Istana Pertiwi hampir sepenuhnya terlelap. Tiara tidak tahu tentang surat-surat yang tersembunyi di laci meja kerjanya. Ia juga tidak tahu tentang pikiran-pikiran yang dipilih untuk simpan sendiri.
Ia tidak tahu apa yang berubah, tetapi nalurinya mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak di balik semua ketenangan ini. Dalam rapat-rapat terakhir, ia mulai memperhatikan Lee dengan lebih seksama. Suaranya tetap tenang, keputusannya tetap tegas, sikapnya tetap kokoh. Namun ada kelelahan halus di matanya, sangat kecil, hampir tak terlihat. Retakan itu tipis, tetapi nyata. Dan tanpa ia sadari, ingatannya kembali pada sebuah malam beberapa waktu lalu. Suatu malam, ketika ia melewati lorong menuju kamar mereka, ia melihat cahaya ruang kerja masih menyala. Kali ini, ia tidak hanya berhenti di luar pintu. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Lee terdengar seperti biasa, tenang, terkendali. Tiara membuka pintu perlahan. Lee masih duduk di balik meja, beberapa dokumen terbuka di hadapannya. Tatapannya terangkat begitu melihatnya, dan senyum lembut yang selalu sama itu muncul. Kamu belum tidur? Tiara berjalan mendekat. Aku bisa menanyakan hal yang sama? Lee tersenyum tipis. Hanya menyelesaikan beberapa hal. Tatapannya kemudian mengamati Tiara sejenak, seolah memastikan sesuatu. Bagaimana pertemuanmu dengan para bangsawan dari kerajaan timur hari ini? Tanyanya dengan suara lembut. Aku ingat kamu memiliki pertemuan diplomasi sejak siang. Tiara sedikit terkejut. Bukan karena pertanyaannya, tetapi karena Lee selalu mengingatnya. Ia sering melihat Lee memeriksa jadwal kerajaannya pada pagi hari. Bukan sebagai kewajiban seorang raja, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar memperhatikan. Lee selalu memastikan apa saja kegiatan Tiara hari itu, rapat, kunjungan, bahkan pertemuan kecil dengan para duta. Ia tidak hanya melihatnya sekali, ia mengingatnya. Seolah jadwal Tiara sama pentingnya dengan jadwal kerajaan sendiri. Perhatian kecil seperti itu bukan sesuatu yang baru bagi Tiara. Ia masih mengingat suatu waktu ketika tubuhnya terasa kurang sehat. Hari itu jadwalnya penuh dengan beberapa pertemuan penting. Salah satunya adalah pertemuan diplomasi dengan utusan dari kerajaan tetangga, pertemuan yang seharusnya ia hadiri sendiri. Begitu mengetahui kondisinya, Lee langsung meminta agar beberapa pertemuan dibatalkan dan ditunda sampai Tiara benar-benar pulih. Namun untuk pertemuan dengan kerajaan tetangga itu, Lee memilih menghadirinya sendiri. Pertemuan itu bukan sekedar diplomasi biasa. Kesepakatan dagang yang dibahas menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan ekonomi Pertiwi. Lee memahami hal itu dengan jelas. Karena itu, ia tidak membiarkan pertemuan tersebut gagal atau tertunda. Ia memilih untuk menggantikannya. Di ruang pertemuan istana, ia duduk di kursi utama, menggantikan posisi Tiara dengan sikap yang tetap tenang dan terkendali. Rapat berjalan lancar, pembahasan diplomasi tetap berlangsung sebagaimana mestinya, tanpa menunjukkan celah sedikit pun. Namun ketika pertemuan hampir berakhir, salah satu pangeran utusan dari kerajaan tersebut sempat mendekat pada ajudannya dan berbicara dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Bukankah seharusnya pertemuan ini dilakukan bersama ratu? Tanyanya halus, meski terdengar penuh rasa ingin tahu. Lee yang bisa mendengar hal itu menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Ratu sedang kurang sehat hari ini. Untuk sementara, aku yang akan menggantikannya. Jawaban itu singkat, namun cukup untuk menutup pertanyaan lebih lanjut. Di antara para utusan, terselip pemahaman yang sama. Bahwa kehadiran Lee sendiri dalam pertemuan itu bukan sekedar pengganti. Seorang raja atau ratu dapat saja mengutus pejabat lain untuk menghadiri pertemuan seperti ini. Namun Lee memilih datang sendiri. Bagi para utusan, itu adalah bentuk penghormatan.
Sebuah tanda bahwa perjanjian ini dianggap penting dan bahwa mereka dipandang sebagai mitra yang setara. Suasana pertemuan pun tetap terjaga dengan baik hingga akhir. Tidak lama setelah itu, rapat pun benar-benar selesai. Namun tak lama setelah para utusan mulai meninggalkan ruangan, pintu ruangan kembali terbuka. Tiara berdiri di sana. Langkahnya tenang seperti biasa, meski wajahnya masih menyimpan sisa kelelahan. "Li," panggilnya lembut. Li yang sedang berbicara dengan salah satu pejabat langsung menoleh, sedikit terkejut. Suaranya terdengar lebih cepat dari biasanya. "Kenapa kamu di sini? Harusnya kamu beristirahat." Li berjalan mendekati Tiara. "Aku sudah merasa lebih baik," jawabnya pelan. Namun tatapannya beralih pada beberapa dokumen yang masih berada di tangan Li. "Dan sepertinya seseorang tidak benar-benar membatalkan pekerjaanku," lanjutnya dengan nada lembut, meski terselip kekhawatiran di dalamnya. Li tersenyum kecil, seperti biasa. "Tidak semuanya," jawabnya ringan. Namun Tiara menggeleng pelan. "Li, kamu tidak perlu melakukan semuanya," katanya waktu itu dengan sedikit khawatir. "Kamu juga memiliki terlalu banyak pekerjaan." Li hanya tersenyum lembut seperti biasa. "Melihatmu sakit membuatku jauh lebih tidak tenang," jawabnya pelan. Ia kemudian menatapnya dengan kehangatan yang tulus. "Jika kamu ingin beristirahat, bersandarlah padaku. Itu sudah cukup bagiku." Kenangan itu terlintas begitu saja di benak Tiara. Kini, kembali di ruang kerja malam itu, Li masih menatapnya dengan perhatian yang sama. Tiara berdiri di sisi mejanya, memperhatikan wajahnya lebih dekat. "Apakah ada yang mengganggu pikiranmu?" Suaranya lembut, tanpa tekanan. "Kamu bisa membaginya denganku." Untuk sesaat, ada jeda yang hampir tak terasa. Li menatapnya dengan hangat. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. "Hanya sedikit lelah." Ia kemudian kembali pada pertanyaan sebelumnya. "Jadi, bagaimana pertemuan diplomasi itu? Apakah semuanya berjalan baik?" Tiara mengangguk kecil. "Berjalan dengan baik," jawabnya. "Kami akhirnya mencapai kesepakatan kerjasama ekspor dan impor lilin wewangian." Ia melanjutkan dengan nada tenang. "Kerajaan Timur tertarik dengan kualitas lilin kita. Mereka akan memasok beberapa barang langka sebagai balasannya. Kesepakatan ini cukup menguntungkan kedua pihak." Li mendengarkan dengan sangat perhatian, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali Tiara bercerita tentang pekerjaannya. Tidak ada satu kata pun yang ia lewatkan. Ia hanya mengangguk kecil sesekali, matanya tetap fokus pada Tiara. Tangannya masih terulur meraih tangan Tiara seperti yang selalu ia lakukan. Dan memang benar, dalam kehidupan sehari-hari, Li tidak pernah berhenti mencurahkan perhatian dan cinta untuknya. Ia tetap mendengarkan cerita-cerita kecil Tiara, tetap mengingat hal-hal sederhana yang ia sukai, tetap berdiri di sisinya dalam setiap kesempatan. Namun Tiara mengenalnya. Ada sesuatu yang masih belum ia katakan. Di sisi Li, alasannya sederhana. Ia tidak ingin membuat Tiara terbebani. Ia tidak ingin orang yang ia sayangi ikut memikul kekhawatiran yang sama. Ia tidak ingin bahkan bayangan pikiran yang berat itu menyentuhnya. Karena baginya, mencintai berarti melindungi. Bahkan dari hal-hal yang tak terlihat. "Aku sungguh tidak apa-apa," ulangnya lembut. Tiara tersenyum kecil, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang.
Justru karena Li tetap bersikap seperti biasa, kekhawatiran itu tumbuh pelan. Ia tidak memaksanya, tidak malam itu. Namun sebelum melepaskan genggamannya, ia menatap Li dengan lembut. Aku tidak akan menekanmu untuk bercerita, ucapnya pelan. Tapi aku akan selalu ada di sisimu. Katakan saja, ketika kamu sudah siap. Tatapannya tidak menuntut, hanya penuh ketulusan. Untuk sesaat, keheningan mengisi ruang di antara mereka. Li menatap Tiara sejenak lebih lama dari biasanya. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin itu, wajah Tiara terlihat begitu tenang. Seolah semua kegelisahan yang memenuhi pikirannya beberapa saat lalu perlahan mereda hanya karena ia berada di sana. Tangannya terangkat perlahan. Ujung jarinya menyentuh pipi Tiara dengan lembut, menahan sehelai rambut yang jatuh di dekat wajahnya. Gerakan kecil, hampir tak berarti, namun penuh perhatian. Tiara tidak bergerak. Sentuhan itu terasa begitu akrab baginya, namun entah mengapa malam ini terasa sedikit berbeda. Ada kehangatan yang sama seperti biasanya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah keheningan yang seolah membawa banyak hal yang tidak diucapkan. Li kemudian menarik napas pelan. Untuk sesaat, ia hanya memandangnya, seolah ingin memastikan sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Tatapan itu membuat hati Tiara bergetar pelan. Ia mengenali terlalu baik untuk tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang ia tahan di dalam dirinya. Lalu ia menundukkan kepalanya. Bibirnya menyentuh kening Tiara dengan lembut. Bukan ciuman yang terburu-buru, bukan pula sekedar kebiasaan. Ada ketenangan di dalamnya, sebuah kehangatan yang selalu ia berikan hanya untuknya. Seolah di tengah semua keputusan berat, semua beban kerajaan, dan semua hal yang harus ia hadapi sendirian, ada satu hal yang selalu ingin ia jaga tetap utuh. Tiara. Ketika kecupan itu menyentuh keningnya, Tiara tanpa sadar memejamkan mata sejenak. Kehangatan kecil itu selalu mampu menenangkan hatinya. Seperti janji tanpa kata bahwa apapun yang terjadi di luar sana, mereka masih berdiri di sisi yang sama. Namun di balik kehangatan itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kesunyian yang Li sembunyikan dengan sangat rapi. Li tidak mengatakan apapun setelahnya. Namun tangannya masih berada di sisi wajah Tiara sejenak lebih lama, seolah enggan melepaskan ketenangan yang ia temukan dalam momen kecil itu. Tiara tetap berdiri di tempatnya, membiarkan kehangatan itu tinggal sedikit lebih lama. Seolah memahami bahwa bagi Li, momen kecil seperti ini mungkin menjadi satu-satunya waktu di mana ia bisa benar-benar merasa tenang. Ketika akhirnya ia menarik diri, senyum lembut kembali muncul di wajahnya. Tidurlah dulu, katanya pelan. Jangan menungguku, aku akan menyusul. Ia berdiri, berniat mengantarnya kembali ke kamar mereka. Namun Tiara menggeleng halus. Tidak perlu, aku akan pergi bersama pengawal. Ia merapikan lengan pakaian Li dengan gerakan kecil yang penuh perhatian. Selesaikan tugasmu, lalu cepat kembali. Aku akan menunggu di kamar. Li mengangguk pelan. Pintu ruang kerja tertutup perlahan di belakang Tiara.